Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syeka Umaira dari 12 IPA 5, nomor absen 32. Kali ini saya akan membahas tentang respirasi aerob dan anaerob. Dimulai dari katabolisme. Katabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana, contohnya fotosintesis. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dari komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses yang berbalikan dengan proses anabolisme, yaitu suatu proses pembongkaran di mana energi yang tersimpan digunakan untuk menyelenggarakan proses-proses kehidupan. Katabolisme mempunyai dua macam respirasi sel, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Persamaan reaksi proses respirasi aerob secara 12O6 ditambah 6O2 menjadi 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 675 kalori. Respirasi aerob terjadi dalam 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom C menjadi asam pirufat yang terdiri dari 3 atom C dengan menghasilkan NADH dan ATP. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma yang berada di luar mitokondria. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Reaksi glikolisis terdiri dari 10 tahap reaksi dan dapat digolongkan menjadi 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Yang kedua adalah dekarbonasi oksidatif asam pirufat. Ini berlangsung pada matriks mitokondria. Proses ini mengubah asam pirufat yang senyawanya berkarbon 3 menjadi asetil-CoA yang senyawanya berkarbon 2. Proses ini akan menghasilkan satu molekul NADH untuk tiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA. Reaksinya yaitu sebagai berikut. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Ini berlangsung dalam matriks mitokondria. Tahapannya diawali dengan masuknya asetil-CoA yang beratom C2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat yang beratom C4 menghasilkan asam sitrat yang beratom C6. Asam sitrat melepaskan satu persatu atom C-nya hingga akhirnya kembali menjadi asam oksaloasetat yang beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reduksi, yaitu pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD+ dan FAD+, menghasilkan 2 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Dari semua rangkaian siklus Krebs dihasilkan 4 molekul, yaitu CO2, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Yang keempat, transport elektron. Ini terjadi di membran dalam mitokondria. Proses transport elektron ini sangat kompleks. Pada dasarnya, elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari satu substrat ke substrat lain secara berantai. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat anorganik atau P ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada bagian akhir terdapat oksigen sebagai penerima sehingga terbentuklah H2O. Sejak reaksi glikolisis sampai siklus Krebs telah dihasilkan NADH sebanyak 10
dan FADH2 2 molekul. Dalam transport elektron, NADH dan FADH ini mengalami oksidasi. Setiap oksidasi NADH menghasilkan kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Jadi, sistem transport elektron menghasilkan 34 ATP. Lalu, respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob disebut juga fermentasi. Contohnya adalah fermentasi alkohol, yaitu pembuatan tape singkong. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.